karena record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la ta'mal lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, marhaban bikum wa as'adakumullah naharakum, kaifa halukum? Alhamdulillah inna bi khair. Nabi Ustaz, apa kok khairul. kecil suaranya ya? Suaranya jelas, Nurul. Kecil Jelas. Ustaz. Apa saya? Ya coba dibenerin dulu itu. Pengguna Zoom ini siapa nih? Pengguna Zoom. Coba buka mic pengguna Zoom ini dengan siapa? Halo? Siapa ini pengguna Zoom? Bangun. Ya, langsung aja ya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Taib ayyuhal ikhwah, asadakumullah naharakum. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna bi khair. Sekarang udah jelas, Juvita? Enggak tahu Ustaz, saya pakai headset baru jelas. Tadi kecil Ustaz. Kecil banget. Nah, ya. Jelas kok Ustaz. Ini dengan siapa yang pengguna Zoom? Halo? Ya, jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dan belajar lagi di pelajaran sorof ya. Nah, insya Allah hari ini kita melanjutkan pelajaran kemarin ya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai. Nabda darsana fi hadzal nahar bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Al-yaum nastamiru darsana. Kemarin kita sampai ini ya. Sampai di sini ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke domir ya. Kemarin kita sudah belajar yang namanya isim ya, pembagian isim. Jadi isim itu ada mudzakkar muannas. Contohnya di sini ya, muslimun ini mudzakkar, muslimatun muannas, mufrad ya, mufrad mudzakkar muannas. Nanti ada mutanna. Mutanna itu berarti dua. Muslimani, muslimah ini kaidahnya ditambahin alif dan nun dan ya dan nun. Muslimatani atau muslimataini. Nah, selanjutnya ada jamak ya. Jamak itu berarti lebih dari 3. Muslimuna, muslimina itu buat jamak mudzakkar salim. Kalau yang muannasnya muslimatun Muslim. ya. Nah, itu kalau buat akil ya. Kalau akil itu yang menunjukkan nama orang ya, muslimun, muslimatun. Ini kalau misalkan benda, kitabun, mufradnya, musananya seperti biasa sama kitabani, kitabaini. Baru Kitab jamaknya ini. nanti pakai jamak taksir ya. Kutubun. Paham ya? Sekarang kita masuk bab baru yaitu domir ya. Domir. Nah, coba silakan dibaca Nurul. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Ustaz? Iya, yang domir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Domir adalah kata ganti. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata ganti.
Kata ganti orang pertama mutakalim, yaitu aku dan kami. Kata ganti orang kedua mukhotob, yaitu kamu dan kalian. Kata ganti orang ketiga ghaib, yaitu dia dan mereka. Ini udah. Talibun artinya siswa, tulabun siswa, amilun pekerja, ummalun pekerja-pekerja. Yang mana itu? Salah. Dalam bahasa Arab kata ganti akan lebih kompleks karena akan ada istilah kata ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk perempuan, kata ganti tunggal, jamak, dan 2 orang. Untuk lebih jelasnya pelajari tabel 1 sampai 2 berikut. Paham ya? Ya, jadi kita masuk ke bab baru yaitu domir ya. Domir. 6. Nah, domir itu dalam bahasa Indonesia kata ganti ya. Jadi ada dia laki-laki, dia perempuan, habis itu dia 2 orang atau mereka ya, mereka jamak ya, mereka berarti mereka itu sama seperti dia, tapi kalau dia itu 1, kalau mereka banyak. Nah, ini namanya domir ya. Dalam bahasa Arab, domir terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama dinamakan goib ya. Goib ya. Jadi apa maksudnya goib ya? Goib ini adalah orang ketiga. Orang ketiga. Jadi kalau kita ngomong dia laki-laki, dia perempuan, habis itu mereka laki-laki, mereka perempuan, mereka berdua laki-laki atau mereka berdua perempuan, ini namanya domir goib ya. Berarti domir goib itu dari huwa humahum, hiya humahunna. Yang artinya apa? Orang ketiga. Paham ya maksudnya? Domir goib. Orang ketiga yang dibicarakan. Nah, orang yang dibicarakan. Jadi kalau kita ngomong Muhammad pergi ke masjid, Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Nanti kalau diganti domir ya huwa dhahaba ilal masjidi. Ya. Nanti kalau misalkan perempuan Maryam, nanti Maryam Mu'annas ya. Nanti kalau misalkan Maryam dhahabat ilal masjidi, Maryam pergi ke masjid. Nanti kalau diganti domir ya hiya dhahabat ilal masjidi. Paham ya? Nah, jadi itu namanya kata ganti ketiga atau domir goib ya. Goib itu tidak ada di depan kita. Tidak ada di depan kita. Paham ya? Jadi kalau kita ngomong orang yang tidak ada di depan kita ya itu namanya goib ya, goib. Makanya disebut makhluk goib karena makhluknya itu tidak terlihat ya, makhluk goib. Ada nggak makhluk goib? Ada. Makhluk goib ada tapi tidak terlihat. Seperti itu ya. Jadi domir goib itu domir yang orang yang tidak terlihat. Kalau kita ngomong Muhammad pergi ke masjid, Muhammadnya terlihat ya? Nggak ada. Muhammadnya nggak di sana ya. Sedang kita omongkan dan kita tidak melihat dia. Maka ini namanya goib ya. Tidak terlihat. Paham ya? Coba ikutin domir goib. Huwa humahum hiya humahunna. Selanjutnya kata ganti kedua. Ini mukhotob ya. Namanya mukhotob. Kalau yang ketiga tadi goib. Kalau yang kedua namanya mukhotob. Nah, mukhotob ini orang kedua ya. Jadi orang kedua. Pembagiannya sama seperti goib. Jadi ada mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak mudzakkar, mufrad muannas, musanna muannas, jamak muannas. Ada 6. Pembagiannya seperti domir goib, tapi ini bedanya ini orangnya kedua atau orang yang di depan kita. Ya, jadi kalau kita ngomong dia, huwa, maka di situ orangnya tidak depan kita. Misalkan di sana ada Muhammad. Kan nanti kita ngomongnya huwa. Tapi kalau orangnya di depan kita, misalkan di sini ada di depan kita ada Muhammad atau dalam Zoom ini ada Muhammad, nanti kita ngomongnya anta.
Ya. Kalau berdua nanti antuma, kalau jamak berarti antum. Kalau satu perempuan anti, kalau antuma berdua, kalau antunna berarti kalian perempuan. Paham tuh, ya? Insyaallah Ustaz. Ya, seperti itu. Itu namanya domir mukhotob atau kata ganti kedua. Dan pembagiannya sama. Seperti goib. Dalam artian ada enam domir ya. Dari huwa, huma, hum, ya, huma, huna, goib. Kalau mukhotob dari anta, antum, antum, anti, antum, antunna. Ada 6. Coba ikutin dari awal. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Huwa huma hum, hiya huma hunnah, anta antuma antum, anti antuma antunnah. Itu domir mukhotob ya. Domir mukhotob. Selanjutnya di yang terakhir ada domir mutakalim. Ya, domir mutakalim. Domir mutakalim ini orang yang berbicara. Ya. Dan yang namanya domir mutakalim, maka di sini tidak ada pembagian mudzakkar muannas, tapi mudzakkar muannasnya sama ya. Sama. Sama. Di sini antum melihat mudzakkar dan muannas. Tidak dipisah. Jadi ana ini nanti sama dua-duanya, mudzakkar dan muannas pakai ana. Saya. Atau kalau misalkan kami atau kita nanti juga sama. Meskipun ada mudzakkar dan muannas nanti tetap nahnu ya. Paham tuh, ya? Insyaallah. Coba diikutin dari awal. Semua domir ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, ma antum antum, antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maaf. Baik, ada pertanyaan. Jadi pembagian ada 3, goib, mukhotob, mutakalim. Orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Orang pertama ini orang yang ngomong. Jadi kalau kita ngomong orang yang ngomong itu ada 2 ya, ada diri sendiri atau bareng-bareng. Kalau diri sendiri nanti anak, kalau bareng-bareng nahnu. Nah, yang perlu antum perhatikan ketika domir mutanna ya. Mutanna itu menunjukkan angka 2. Huwa, huma, hum. Di sini mana yang mutanna? huma. Huma. Maka kalau antum melihat mutanna di sini sama ya. Di sini huma, di sini yang muannasnya juga huma. Di sini antuma mudzakkar, muannasnya juga antuma. Jadi emang kalau domir mutanna itu tidak ada perbedaan ya. Sama. Jadi nggak ada perbedaan mudzakkar muannas, nggak ada. Jadi tetap huma. Kalau orang ketiga huma. Misalkan ada Muhammad sama Zaid, berarti di situ kita ngomongin huma karena 2 orang. Ya, tapi kalau di sini ada Juvita sama Nurul, ada 2 orang. Karena orangnya di depan, orang kedua ya, maka nanti antuma ya, antuma. Paham tuh, ya? Jadi itu yang namanya domir. Jadi domir ini tadi sebenarnya sebagai penjelas saja. Ada pembagian ada ghaib, mukhotob, mutakalim, ini sebagai penjelas saja. Tapi intinya untuk domir ini harus dihafal. Wa humahum, ya humahunna, antum, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu, ini wajib dihafal. Ya wajib ini. Karena ini dasar ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Maaf, Ustaz. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke isim ditinjau dari sisi asal usul. Coba dibaca isim jamid, isim mustaq. Ayun ya. Isim jamid adalah isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Artinya isim jamid berdiri sendiri
tanpa dirubah atau diturunkan dari kata yang lain. Contohnya adalah kolamun, artinya pulpen. Kata kolamun adalah istilah yang diberikan oleh orang Arab untuk pulpen. Kata kolamun tidak diambil atau diturunkan dari kata lain. Secara sederhana, kita katakan dari sananya kolamun adalah pulpen. Tentu tidak ada gunanya kita bertanya kenapa pulpen itu kolamun. Isim mustaq juga, Ustaz. Nah, Isim mustaq adalah isim yang dibentuk dari kata yang lain. Contohnya kitabun, artinya buku. Kata kitabun merupakan turunan dari kata ba atau menulis. Contoh yang lain adalah masjidun. Kata masjidun adalah turunan dari kata sajada yang artinya bersujud. Salah satu tujuan mempelajari ilmu shorof adalah untuk mengetahui ilmu tentang ini, yaitu mengetahui akar dari suatu kata sehingga kita bisa mengetahui maknanya dari sisi bentuknya. Karena setiap bentuk memiliki faidah makna yang spesifik. ya. Sekarang kita belajar isim ditinjau dari sisi asal usul ya. Jadi ini dari pembagian isim itu nanti ada ditinjau dari asal usul. Nah, yang pertama namanya isim jamid, yang kedua isim mustaq. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu pembagian ini, ya maka kita harus melihat isimnya dulu. Isimnya seperti apa? Jadi contohnya di sini kolamun. Ya, artinya apa kolamun? Pulpen. Pulpen. Nah, sekarang kita lihat kolamun ini bisa ditasrif atau enggak, atau diambil dari kata yang lain atau enggak. Maka kalau antum cari nanti kolamun tidak diambil dari kata yang lain, maka isim yang tidak diambil dari kata lain ini namanya isim jamid ya. Isim jamid. Nah, biasanya isim yang diambil dari kata lain itu diambil dari fiil ya. Contohnya nanti isim mustaq ya. Kalau isim jamid itu tidak diambil dari kata lain, kalau isim mustaq diambil dari kata lain. Contohnya kitabun diambil dari kataba. Ya. Diambil dari kata kerja biasanya. Dan ini banyak yang fiil yang mustaq ini banyak. Kitabun, habis itu apa lagi? Kitabun, maktabun, masjidun, habis itu matbahun. Nah, itu kan matbahun diambil dari tobahoyat bahu. Ya. To'amun jamid atau mustaq? To'amun Jamid. Ustaz. Mustaq ya. Tak. Alladzi at'amahum itu fiil ya. To'am. Jadi itu Makan, mustaq ya. Jadi nah itu mustaq ya. Maka dia diambil dari kata yang lain mustaq. Intinya kalau isi mustaq itu bisa dirubah-rubah. Nanti ada kitabun, nanti ada maktabun, nanti ada kitabatun ditambah tak marbuto ya. Artinya nanti tulisan ya. Nanti aja menjadi katibun orang yang menulis. Ini namanya Isim mustaq. isim mustaq. Terus bagaimana cara kita mengetahui mana itu isim jamid dan mana itu isim mustaq? Cara mengetahuinya emang harus hafalan ya. Atau sering mendengar ya, sering mendengar. Jadi kayak masjidun ini kok bisa mustaq tahu dari mana ya? Ya nggak ada kata lain selain kita emang harus menghafal ya, atau kita pernah mendengar bahwasanya ada kalimat sajadah. Sajadah pernah mendengar artinya bersujud. Tapi kalau kolamun kita coba kita jadikan fiil kolama, ada nggak kolama ya kelum? Nggak ada. Maka cara mengetahui isim jamid dan isim mustaq ini emang harus sering-sering mendengar, harus sering-sering membaca, harus sering-sering menghafal ya. Atau kalau dalam kaidah nahwu dan shorof namanya samai ya. Paham tuh ya? Nah, jadi harus Ustaz, sering-sering membaca. Nah, ada? berarti kalau isim jamid itu enggak bisa ditasrif gitu ya, Ustaz? Isim jamid nggak bisa ditasrif. Tapi kalau dirubah ke mutanna ke jamak tetap bisa. Oh,
berubah dari jumlahnya saja. Dari jumlah saja. Nah, Hmm. dari Maaf, maksudnya Mas. mufrad menjadi mutanna menjadi jamak itu bisa. Itu semua isim bisa seperti itu. Tapi kalau isim yang dirubah bentuknya, contohnya kitabun dirubah menjadi maktabun, menjadi uktub, menjadi kataba, ini tidak semua fiil bisa. Yang bisa seperti itu tidak semua isim bisa. Yang bisa seperti itu adalah isim mustaq. Isim Isim, Ustaz. paham ya maksudnya? Insyaallah, Ustaz. Seperti isim zaman makan. Bukan. Jadi kalau dirubah sesuai jumlah ada mufrad ya, kitabun itu satu atau kolamun itu satu. Nanti kalau dua kolamani, kitabani. Kalau misalkan jamak kolamun jadi aklamun, kalau kitabun jadi Kutubun. kutubun. Ini kalau misalkan dirubah dari segi jumlah ya pasti bisa. Iya kan? Nggak mungkin kita ngomong satu pulpen kita yang ngomongnya kita ngomong di sini ada 3 pulpen tapi kita ngomongnya cuma 1 pulpen kan nggak mungkin ya. Tetap kalau berdasarkan jumlah bisa. Tapi berdasarkan susunannya berdasarkan makna yang lain, hurufnya hampir sama, tapi maknanya lain. Nah ini yang bisa seperti itu isim mustaq saja. Ya kalau kita ngomong kitabun kan buku, tapi kalau maktabun kan artinya berbeda. Apa artinya? Meja. Meja. Bangun. Nah ini kan maknanya beda. Buku sama meja kan beda ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan hurufnya hampir sama. Nah, yang huruf hampir sama ini namanya diambil dari isim mustaq. Pemtum ya, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Nah, Ustaz, saya keluar duluan, Ustaz. Baik ya. Jadi itu namanya isim ditinjau dari sisi asal usul. Selanjutnya huruf Arab yang memiliki arti. Coba dibaca Juvita. Huruf Arab yang memiliki arti. Huruf Arab secara bahasa memiliki arti huruf seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, yang ada 26 huruf. Sedangkan dalam bahasa Arab, kita mengenal ada 28 huruf yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Akan tetapi, huruf yang dimaksud di sini bukan setiap huruf hijaiyah, melainkan huruf hijaiyah yang memiliki arti. Seperti kaf, sin, li, bi, fa, waw. Huruf yang dimaksud di sini tidak berarti harus huruf yang disusun dari satu huruf saja, tetapi juga disusun dari dua atau lebih huruf yang memiliki makna. Contohnya, fi di dalam, ala di atas, an dari, ila ke, min dari. Di antara huruf-huruf di atas ada yang termasuk huruf jar, yaitu huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya wajib dibaca kasroh atau jar, yaitu bi dengan, fi di dalam, ala di atas, an dari, ila ke, min dari, kaf seperti li untuk. Ustaz, contohnya juga Ustaz. Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin, lillahi, itu juga gitu Ustaz. Ya langsung aja. Langsung aja. Qul a'udzu birabbin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ar-rahman ala arsyil sawa. Surat At-Toha ayat 5. Ya, yakfi ya. Jadi sekarang kita masuk huruf ya. Jadi di pelajaran sebelumnya kita belajar isim. Jadi pembagian isim ada mudzakkar, ada muannas, ada mufrad, musanna, jamak. Terus tadi juga kita belajar isim dari asal usul ada isim jamid sama isim mustaq ya. Hari-hari sebelumnya itu kita sudah belajar fiil ya. Fiil itu ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Nanti ada juga fiil dibagi dari segi objeknya. Nah, ada fiil muta'addi sama fiil lazim. Ya. Habis itu kemarin juga belajar fiil dari segi hurufnya. Ada fiil apa? Fiil sahih dan fiil mu'tal ya. Nah, kita sudah belajar fiil dan isim. Nah, maka
kalimah kan ada 3, fiil, isim, sama satu lagi apa? Huruf. Nah, huruf. Maka di sini kita belajar huruf ya. Jadi intinya huruf itu adalah sebuah kata atau sebuah kalimah ya, sebuah kata atau kalimatun yang artinya itu sebagai makna keterangan atau eh, kata keterangan ya sebagai penjelas. Dan yang namanya huruf ini bukan seperti huruf hijaiyah. Kalau kita ngomong huruf hijaiyah itu a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Itu ada yang memiliki makna, ada yang juga tidak memiliki makna. Ya. Kalau kita ngomong wa, abata saja, haho, dalda roza, sampai nanti ada wa ini memiliki makna dan. Tapi kalau kalimat ja itu nggak ada maknanya. Dan apa namanya huruf hijaiyah yang memiliki makna ya ini saja ka, sa, la, ba, fa, cuma sedikit ya. Seperti itu ya. Nah, tapi yang namanya huruf dalam kaidah nahwu dan shorof itu adalah sebuah keterangan. Huruf yang dimaksud di sini tidak berarti huruf yang disusun dari satu huruf saja, tapi adalah sebuah huruf yang disusun dari 2 atau lebih yang memiliki makna. Jadi huruf dalam bahasa Arab adalah huruf susunan dari 2 huruf atau misalkan di sini ya, fi ada fa sama ya, ala, an, ila, min. Nah, dan yang penting adalah yang memiliki makna, yang memiliki Memiliki makna. makna. Jadi itu yang dimaksud huruf ya. Huruf dalam bahasa Arab adalah kata-kata susunan dari beberapa huruf yang memiliki makna dan maknanya ini adalah sebagai kata keterangan. Kata keterangan. Yang mana yang namanya kata keterangan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus disambung ya. Harus disambung. Disambung. Jadi kalau kita ngomong min itu artinya dari. Nah, kita kan kalau ngomong dari kan harus ini harus disambung. Dari mana? Min aina atau misalkan minal masjidi dari masjid atau dari rumah minal baiti Baiti. ya. Maka ini yang namanya huruf. Dan yang namanya huruf cara mengetahuinya harus dihafal. Harus dihafal. Jadi ila kok kita tahu bahasa Arabnya ila artinya ila itu ke, bahasa Arabnya ke itu ila bagaimana? Nah, itu harus dihafal. Tidak ada cara lain ya. Bahasa Arabnya dan itu apa? Wa. Bagaimana kita tahu bahasa Arabnya dan itu wa? Ya dihafal. Paham tuh, ya? Nah, ada pertanyaan dengan huruf ini. Insyaallah, Ustaz. Hal adaikum soal? Kalau yang ayat-ayat ini maksudnya gimana, Ustaz? Kemasukan huruf Nah, jarnya, Ustaz. nah ya. Jadi ya, silakan dilihat yang di contohnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini contoh hurufnya. Di sini hurufnya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Hurufnya di li ya, li. Li. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini hurufnya yang mana? Yang di sini ya bi ya. Yang di bi nih. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hurufnya yang mana? Fi. Ar-Rahman alal arsyistawa. Hurufnya yang mana? Ala. Ini adalah sebuah contoh huruf dalam sebuah kalimat ya. Nah, sekarang coba kita latihan. Nah, berilah 1 garis di bawah untuk kata yang termasuk fiil, 2 garis di bawah untuk kata yang termasuk isim, dan lingkari bila ia adalah huruf. Nah, sekarang kita bedah ya. Dalam surat Al-Fatihah kita cari mana fiil, mana isim, mana hurufnya. Coba kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ini apa ini? Isim, fiil, atau huruf? Nah, di sini kita harus misah ya. Yang pertama bi ini huruf, habis itu ismi. Ismi apa?
Apa bismi? Isminya sebagai apa? Nah, ismi ini kalau misalkan harokat kasroh itu cuma ada di isim ya. Harokat kasroh cuma ada di isim. Kan salah satu tanda isim apa? Salah satu tanda isim apa yang pertama? Bertemu dengan Huruf jar. huruf jar. B itu huruf jar. Maka ismi ini apa nih ismi? Isim. Maka isim ya. Ini namanya B kan huruf jar. Maka ismi isim. Bismillahi. Lahi ini isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Karena bertemu huruf jar. Ya, huruf jarnya kan di B aja. Ini isim karena ada alif lam. Oh, Itu iya. jelas ya Allah ya, nama ya, sebuah nama. Allah. Nah, Sedang Ar-Rahman ini isim atau fi'il atau huruf? Ar-Rahman. Bismillahirrahmani. Masukkan alif lam. isim. Isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Yang namanya ada alif lam isim. Ar-Rahimi. Isim fi'il atau huruf? Isim. Isim juga. Kenapa isim? Ada alif lam juga ya. Sekarang yang ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, isim fi'il atau huruf? Kenapa isim? Ada alif lam, ada alnya. Lillah ini apa ini? Isim. Lillah isim. Nah, di situ ada huruf dulu ya. Hurufnya yang mana? Li. Ada li huruf, sedangkan lillahi, lahinya. Nah, itu isim ya. Seperti biasa bertemu dengan huruf jar. Kalau bertemu dengan huruf jar, isim. Robbi, ini isim fi'il atau huruf? Isim. Isim juga ya. Isim. Al-alamin, isim fi'il atau huruf? Apa? Isim ya. Kenapa kok dia dibilang isim? Karena Alif lam. ada alif lam. Ar-Rahmanir-Rahim, isim fi'il atau huruf? Dua-duanya isim ya. Dua-duanya isim karena ada alif lam. Ar-Rahman isim, Ar-Rahim ini isim juga karena dua-duanya ada alif lam. Maliki Yaumiddin, isim fi'il atau huruf? Maliki isim. Maliki isim, Yaumi apa? Isim. Isim juga ya, karena kasroh ya. Jadi kalau kasroh itu pasti isim ya. Maliki Yaumi ini isim, Ad-Din ini isim juga. Kenapa isim? Karena ada alif lam ya. Nam ya. Maliki Yaumiddin, iyaka apa? Nah, iyaka ini sebuah isim ya. Ya, iya ini isim, ka ini isim juga. Dia domir ya, domir. Jadi iyaka ini domir munfasil mansub ya, domir munfasil. Dia juga domir ya.
Maka yang namanya domir itu isim juga. Na'budu, isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il ya. Menyembah, kami menyembah. Kata kerja. Wa iyyaka, wa ini huruf, iyyaka juga isim lagi, nasta'in. Nasta'in apa? Naam ya. Nasta'in ini juga tidak budu, yaitu Fi'il. ya. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa ihdina, ihdina, ihdina. Ihdina ini fi'il amr ya, berarti dia fi'il ya. Ihdina, ihdina syirat, tunjukkanlah kami. Jadi ini ihdini fi'il, nah ini sebagai domir ya, domir. Berarti kalau domir isim ya, domir itu isim. Asyirati alif lam, ada alif lam berarti isim. Al-mustaqim ada alif lam juga berarti. Isim. Nah, isim ya. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sirata ini juga isim. Alladzina ini isim mausul, isim juga. An'amta ini fi'il. An'amta fi'il. Alaihim ala huruf. Him apa? Him Isim. isim. Domir ya, domir termasuk goiril. Goiril ini masuknya isim juga. Al-maghdubi ada alif lam berarti isim. Alaihim, ala ini huruf, him domir ya, domir isim. Wa ini huruf, la huruf. Ad-dolin ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti Isim. am ya. Baik, jadi itulah ya. Ini pembagian isim fi'il huruf dalam surat Al-Fatihah. Jadi sebenarnya gampang ya. Pokoknya ketika ada alif lam, habis itu ketika harokatnya sukun atau kasroh itu memiliki tanda-tanda tersendiri. Ya, cuma kalau yang kasroh ini biasanya kasroh ini aslinya tanda buat isim ya. Tanda buat isim kasroh. Tapi fiil itu kadang ada yang kasroh juga ketika dalam keadaan tertentu. Contohnya di sini ihdi. Nah, ini ini fiil tapi kok kasroh ihdi ini. Nah, ini karena dia di situ ada huruf ilah yang disembunyiin ya. Ya, jadi sama seperti kita misalkan masya yamshi ya, masya yamshi. Fiil mu'tal. Nanti kalau kita ngomong fiil amarnya imshi ya, imshi. Imshi. Imsi. Nah, itu sama seperti ihdina. Aslinya ahda yuhdi, tapi ihdi. Ahda yuhdi ihdi. Nah, tapi fiil yang seperti itu cuma sedikit ya. Jadi kebanyakan yang kasro ini adalah isim ya. Kalau fiil yang kasro itu ada cuma dalam beberapa keadaan. Paham tuh ya? Nah, sekarang coba ubahlah kata berikutnya ke bentuk musanna dan jamak yang sesuai. Tolibun, musannanya apa? Taliban. Tolibani sama? Talibain. Walidaini. Nah, tolibani sama tolibaini. Jamaknya apa? Tulubun. Tolib. Zakar. Apa jamaknya? Tulubun. Tulabun. Tulabun. Ya, tulabun. Tulabun. Itu jamak apa kalau tulabun namanya? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kan ada waw dan nun. Ustadz apa? Jama itu Jamak taksir ya.
Jamak taksirnya. Jamak taksir ya. Tolibatun musananya apa? Tolibatani. 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 Satu lagi, ada dua ya musana apa? Tolibataini. Tolibatai ini jamaknya apa? Oh, jamak ya Allah. Tolibatun. Tolibatun. Berarti kalau tolibatun masuknya di mudzakkar salim, muannats salim atau taksir? Jamak muannas salim. Muannas. Tolibatun jamak muannas, Muannas muannas salim. salim. Sekarang amilun, pekerja ya, orang yang bekerja. Musannanya apa? Musananya Amilani. amilani. Atau Amilani. amilani atau amilaini, jamaknya apa? Jamak Amiluna. Jamaknya amiluna. Berarti kalau amiluna namanya jamak Mudzakkar salim. mudzakkar salim. ya. Jamak mudzakkar salim. Amiluna jamak mudzakkar salim. Sekarang amilatun musananya apa? Amilatani. Amilatani atau amilataini ya. Kalau musanna gampang tinggal tambahin alif dan nun. Jamaknya Jamaknya Amilatun. amilatun ya. Amilatun yang artinya atau secara jamak adalah secara jamak adalah jamak muannats salim ya, amilatun. Ustadzun musananya apa? Ustadzani. Ustazah. Ustadzani. Habis itu jamaknya Ustazuna. lah ya, kalau ustadzun ini jamaknya asatidu. Asati. Satu. Itu apa, Ustaz? itu jamak apa? Ustaz. Taksir. Jamak taksir ya, berubah bentuk. Kalau Jamak bentuknya abstrak itu jamak taksir namanya. Apa tuh tadi? Ustadzatun. Astaz. Asatidu. Coba sekarang ustadzatun. Musananya apa? Ustadzatan. Ustadzatani jamaknya? Ustadzat. Ustadzat. Ustadzat dan itu dia cara kaidah jamak apa? Muannas salim. Jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Ustadzat ya, mudarrisun. Sekarang musannanya apa? Mudarrisani. Musannanya mudarrisani. Ya, mudarrisani atau mudarrisaini, jamaknya apa? Eva? Jamaknya adalah mudarrisuna ya, mudarrisuna. Kalau mudarrisatun musananya mudarrisatani jamaknya Mudarrisatun. jamaknya mudarrisat panjang ya. Selanjutnya rojulun, apa rojulun? Musananya rojulani jamaknya Rijalun. rijalun. Kalau rijalun jamak apa?
taksir. Jamak taksir ya. Masjidun apa? Sananya. Masjidani. Masjidani. Jamaknya Masjidun. nama tempat ya. Kalau nama tempat itu kayak mafailu ya, mafai. Mu'annas. Jadi Mafailu. Oh, masajidu. masajidu ya, masajidu, dan dia adalah jamak taksir ya. Jamak taksir. Sekarang cocokkan domir di kotak kanan dengan kata di sikir yang sesuai dengan narik garis. Coba dijawab ya, dua-dua. Coba dari Ayun. Ini dicari domir yang mana? Muslimatun, sambungannya sama mana di sini? Silakan. Muslimatun. Domirnya hiya. Wah, Muslimun. Domirnya huwa. muslimun huwa. Nah, Juvita sana. Domirnya apa? Nggak jelas suaranya. Muslimatun domirnya huna. Jelas nggak sih? Ya, muslimatani dulu tadi apa? Oh, muslimatani domirnya huna. Muslimatun domirnya nahnu. Mus- Benar nggak, Ustaz? muslimatani itu dua ya, dua. Berarti kalau dua apa? Dia ya. Kami ya. Dua. Antuma. Huma. Jadi di sini ada nggak huma? Nggak ada. Kalau selain huma berarti apa? Anu. Nahnu. La ya. Antuma, bener antuma. Kenapa kok tadi antuma? Kan dua orang ya. Muslimatani domirnya apa? Muslimatani domirnya antuma. Muslimatun huna. Muslimatun nomernya Huna. Huna. Ya, Benar, Ustaz. Huna. Nah, ini muslimatun Huna. Nah, ini satu pengguna Zoom ini siapa namanya? Ana Ustadz Dian. Oh ya, Afwan. coba dijawab Dian. Mada Ustadz? Yang muslimuna ini. Muslimuna nahnu Ustadz. Muslimuna, Nahnu. muslimuna ya. Apa muslimuna? Jama. Iya, domirnya apa? Tafsir Ustadz. Laisa Ustadz. Muslimuna mana? Hum Ustadz. Muslimuna Hum. hum. Terus bawahnya? Mus. Alatian Ustadz. Yang bawah ini terakhir. Muslimani. Domirnya? Nahnu. Domirnya nahnu ya. Jadi nahnu itu bisa campuran ya. Jadi nahnu itu dipakai di akhir saja, jangan di awal pakai nahnu. Karena kita cari sisanya. Nahnu. Nah, sekarang coba yang bawahnya. Coba Ayun, dua ya. Tulabun. Domirnya antum. Tulabun antum ya, kalian ya. Jadi jamak ya itu. Terus bawahnya? Tolibatani antuma. Tolibatani antuma. Coba Juvita bawahnya, dua bawahnya.
Nggak dengar suaranya. Tolibani huma Talibani huma. Huma. Tolibani huma Tolibatun antuma. Tadi apa? Tolibatun. Hunna Talibatun tolibatun. huna ya. Iya. Jamak mu'anas ya. Bawahnya Dian ya. Tolibatun ya Ustaz. Apa domirnya? Anti. Talibatun anti. Terus yang terakhir? Tolibun anta. Tolibun anta. Jadi itu disesuaikan domir saja. Ada pertanyaan atau tidak? Jadi sebenarnya sama aja domir mukhotob sama domir goib sama kalau kita taruh di sini. Jadi kita ngomong tulabun itu bisa hum, bisa antum ya. Tolibun itu bisa anta, kan kita ngomong anta tolibun bisa atau huwa tolibun juga bisa. Yang penting adalah sesuai domir dan sesuai adatnya ya, yang penting sesuai mudzakkar muannas dan sesuai mufrad musanna jamaknya. Paham ya? Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya Mada. Kalau muslimah ini kenapa domirnya nahnu ya Ustaz? Nah, yang namanya domir nahnu itu bisa dimasukkan ke semua domir asalkan lebih dari satu. Paham nggak? Jadi nahnu muslimani bisa, nahnu muslimatun bisa, nahnu muslimuna bisa, nahnu muslimatani bisa. Paham ya? Jadi domir nahnu itu bisa dimasukkan ke semua domir asalkan lebih dari satu, Nanti kalau misalkan mudzakkar atau muannasnya gimana? Enggak apa-apa. Campur ya. Nahnu itu campur ya. Dan ini nahnu muslimatun. Kami adalah muslimatun. Para perempuan muslimah. Tapi kalau kita ngomong nahnu muslimuna juga bisa ya. Jelas ya? Jelas Ustaz. Insyaallah. Jadi domir nahnu itu umum ya. Jadi di situ nggak ada perbedaan mudzakkar muannats, nggak ada jumlahnya nggak. Yang penting lebih dari satu atau dua atau tiga atau empat sampai ke atas itu nahnu nanti. Paham tuh ya? Fahimna Ustaz. Soalnya kita lanjut pelajaran kita di tasrif ini besok ya. Kita masuk bab baru besok di bab 2. Yaitu di bab 2 ilmu shorof. Ada pertanyaan sebelum tutup? Ayo, nanti tim dari sana bikirati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukurullah husni timamikum. Qulu qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz.